Yatsrib atau yang nantinya kita kenal sebagai Madinah. Setelah kemarin kita bedah betapa busuknya moral Romawi, Persia, dan India, mungkin lu nanya, emang nggak ada tempat yang lebih benar di kitab? Jawabannya ada di Jazirah Arab, tepatnya di wilayah selatan. Tapi di sini Tuhan punya cara beda buat ngerombak tatanan dunianya. Bukannya pakai perang dulu, Tuhan justru pakai skenario alam yang kalau kita bedah pakai logika, hasilnya benar-benar keren. Karena semua ini berawal dari sebuah mahakarya teknologi yang perlahan berubah jadi bom waktu gara-gara kesombongan manusia. Kejayaan ini pusatnya ada di kerajaan Sabah, sang raksasa ekonomi yang pegang kendali jalur perdagangan rempah sedunia pada masanya. Mereka ini bisa dibilang sultannya Arab zaman dulu karena punya bendungan raksasa namanya Ma'rib yang bikin tanah mereka subur luar biasa di tengah gurun. Saking makmurnya, ada cerita kalau orang tinggal jalan bawa keranjang di atas kepala, buah-buahannya bakal jatuh sendiri karena saking penuhnya pohon di kiri kanan jalan. Tapi sayangnya kenyamanan ini malah bikin mereka jadi songong dan ngerasa nggak butuh Tuhan lagi. Lo harus tahu, bendungan Ma'rib ini bukan proyek kaleng-kaleng. Data arkeologi modern ngebuktiin kalau bendungan ini punya panjang sekitar 600 meter dengan tinggi mencapai 16 meter. Cara buatnya pun keren banget buat ukuran zaman dulu. Mereka pakai susunan batu raksasa yang diikat pakai timah cair biar kokohnya minta ampun. Tuhan kasih manusia saat itu kecerdasan yang luar biasa buat bikin bendungan, bukan buat pamer doang. Tapi lo harus sadar itu adalah pembelajaran manajemen, alias latihan teknis buat leluhur suku-suku pembaharu. Tanpa disadari sebenarnya mereka sedang dilatih cara kerjasama dan ngelola sistem yang kompleks supaya keturunan mereka nantinya punya modal kecerdasan buat mimpin peradaban dunia yang lebih besar. Tapi disinilah letak masalahnya. Otak mereka lulus ujian teknologi, tapi hati mereka gagal ujian mental. Negeri Sabah itu ibarat wadah raksasa yang hidup matinya 100% tergantung sama air. Tapi air yang tadinya kawan paling nurut bisa jadi lawan paling brutal kalau manusianya udah mulai belag. Di saat mereka makin pintar mainin aliran air, mereka justru makin sombong dan ngerasa bisa naklukin alam tanpa batas sampai akhirnya perawatan bendungan mulai disepelein. Lu bayangin aja, bendungan itu nahan beban air jutaan ton. Sementara di dasarnya lumpur makin numpuk dan gak pernah dikuras. Ibarat ban motor yang dipompa terus tapi karetnya udah tipis, dinding bendungan itu akhirnya gak kuat lagi nahan beban dorongan air yang makin naik tiap harinya. Mereka itu masyarakat yang dijinakkan oleh teknologi, tapi pas teknologinya rusak, mereka benar-benar gak punya rencana cadangan. Pas banjir besar yang namanya Sail Al-Arim itu datang, tembok bendungan yang sudah rapuh tadi langsung jebol seketika tanpa ada peringatan. Air yang lepas itu punya tenaga hancur yang luar biasa dahsyat, laksana hantaman ribuan ton baja yang nyapu bersih seluruh kota dan peradaban di bawahnya cuma dalam hitungan menit. Kejadian ini benar-benar jadi kiamat kecil buat mereka karena dalam sekejap mata aset paling berharga mereka hancur berkeping-keping tanpa sisa. Begitu bendungan itu rata sama tanah, ekonomi kerajaan Sabah yang tadinya di atas langit langsung terjun bebas ke titik nol. Secara perhitungan nilai, lahan-lahan subur yang jadi sumber duit mereka mendadak jadi nggak ada harganya sama sekali karena sistem pengairannya sudah rusak total. Rakyat yang tadinya hidup mewah kayak orang terkaya sedunia mendadak jadi jatuh miskin seketika karena mesin uang mereka sudah mati total. Disinilah momen di mana Tuhan mencuci kesombongan mereka lewat penderitaan ekonomi yang luar biasa hebat. Tuhan
Tuhan hancurin harta mereka supaya mental sultannya hilang. Tapi sisa kecerdasan otaknya tetap bisa dibawa sebagai modal ke tempat baru nantinya. Ini adalah cara Tuhan ngejim mental calon bangsa pembaharu dunia. Karena orang yang pernah jatuh miskin bakal lebih punya kerendahan hati daripada orang yang lagi kaya raya. Kehancuran ekonomi ini otomatis bikin wilayah Yaman gak layak lagi dijadiin tempat tinggal. Karena tanah yang tadinya hijau royo-royo berubah jadi gurun gersang yang buahnya pahit banget. Kondisi alam yang sudah mati inilah yang akhirnya memaksa suku-suku hebat di sana gak punya pilihan lain selain angkat kaki buat nyari tempat hidup baru di wilayah utara. Eksodus besar-besaran pun terjadi. Mereka harus meninggalkan kemewahan masa lalu demi bertahan hidup. Disinilah takdir mulai bergerak. Seolah-olah Tuhan menempatkan mereka di lokasi-lokasi yang sangat strategis. Tempat yang kelak menjadi titik penting dalam sejarah dunia. Suku Azad misalnya, mereka menyebar ke wilayah Amman dan ke daerah yang sekarang kita kenal sebagai Madinah. Sementara itu, suku Khuza'ah justru bergerak ke Makkah dan sempat menjadi penguasa di sana untuk sementara waktu. Suku Aus dan Khazraj juga ikut migrasi ke wilayah Yatsrib, yang secara logika emang kelihatan kayak orang kalah yang ngungsi, tapi sebenarnya mereka lagi ditempatkan buat tugas yang lebih gede. Mereka datang ke tempat baru dengan mental yang sudah rendah hati pasca bencana, tapi tetap punya modal otak yang encer. Teka-teki paling gila dari migrasi ini sebenarnya ada di kota tujuan mereka, yaitu Yatsrib atau yang nantinya kita kenal sebagai Madinah. Tanpa kiamat ekonomi di Sabah, mungkin Madinah nggak akan pernah punya penduduk sekelas suku Aus dan Khazraj yang nantinya bakal jadi benteng paling kuat buat jagain Islam. Kerennya lagi, semua rentetan kejadian teknis dan sosial tadi itu sebenarnya sudah dikunci rapi dalam Al-Quran lewat surat Saba ayat 16. Di sana dijelasin kalau kehancuran fisik dan bangkrutnya ekonomi mereka itu adalah cara Tuhan ngasih pelajaran karena sikap mereka yang sudah melampaui batas. Jadi, antara logika kejadian sama wahyu itu sebenarnya lagi kolaborasi buat ngebuktiin kalau nggak ada kejayaan yang abadi kalau manusianya sudah mulai berlaku. Ternyata penderitaan yang dialami kakek moyang mereka di Sabah adalah investasi buat cucu-cucunya di masa depan supaya mereka beriman dengan cara yang benar. Tanpa hancurnya bendungan itu, mungkin suku-suku kayak Aus dan Khazraj nggak bakal pernah ngerasain hidup susah yang bikin mereka jadi kaum Ansyar yang paling loyal bantuin perjuangan Nabi. Silsilah bangsa Arab itu ternyata dirajut lewat peristiwa pahit yang sudah Tuhan desain supaya menghasilkan bangsa yang pinter logika tapi tetap punya hati yang tulus. Itulah alasan kenapa nantinya Islam bisa diterima dengan sangat baik oleh mereka, karena mereka sudah pernah merasakan pahitnya kehilangan segalanya. Begitu mereka dengar ajaran yang adil dan logis, mereka langsung nyambung karena mereka punya kecerdasan warisan Sabah, tapi punya kerendahan hati pasca bencana.